Halo guys, jumpa lagi bersama kami WebDevindo. Kali ini kita akan lanjutkan tutorial Figma ke HTML kita. Yang mana pada tutorial sebelumnya kita sudah menyelesaikan pada bagian section kategori. Nah, kalau kita hover, di sini ada kotak merahnya di sudut ya. Ini sudah kita kerjakan pada tutorial sebelumnya. Nah, sekarang mari kita lihat Figma lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembuatan atau slicing desain Figma top selling, top destination ini. Oke, langsung saja kita praktekannya guys. Kita buka dulu Visual Studio Code kita, lalu buka index HTML, kemudian kita scroll ke paling bawah. Nah, di sini ada section. Di bawah section ini kita akan tambahkan section baru. Ya, section baru. Supaya serasi, coba kita lihat dulu section sebelumnya. Apakah dia punya ID? Ya, di sini ada ID service. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin kita kasih top destinations. ID top destinations. Nah, karena di sini kita menggunakan Bootstrap, tentunya kita buka dengan container, row, dan call. Nah, di sini kita memiliki 3 kolom ya guys. 3 kolom ini kalau di Bootstrap dia mempunyai grid kolom 12. Jadi kalau 3 berarti satu kolomnya ada 4 kolom. Nah, untuk itu kita akan tambahkan di sini col LG 4. Nah, artinya ini di layar large akan dibagi 4 kolom. Nah, di dalam kolom LG4 ini kita akan buat sebuah kelas dengan nama item destination. Ya, item destination. Nah, dalam setiap item ini dia mempunyai ini ya, mempunyai image. Ya, mungkin kita tambahkan di sini item destination img. Ya, dia mempunyai name, price, kemudian duration. Oke. Nah, di sini dia kita kelompokkan lagi menjadi bagian atas dan bagian bawah. Atau di sini kita kasih description. Desk. Ya, kemudian di sini dia namanya tadi name ya. Oke, wrapper name price. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia cuma berupa teks ya. Rom Italy, kalau kita inspect dia memiliki font size-nya 18, line height-nya 22, font Poppin. Kalau di sampingnya, ya dia memiliki style yang sama ya guys. Nah, untuk itu di sini kita kasih H4 aja. H4 Rom Italy. Ya, kita paste di sini. Kemudian price-nya sorry. Ini kita blok di paste ya. Lalu di bawah tersendiri adalah duration atau trip. Ya, oke lah, kita kasih trip. Class trip. Nah, di sini kita masukkan lagi H4 supaya nanti dia mempunyai style yang sama dengan yang atasnya. Oh, kalau ini 16 ya, 16 pixel. Ini 18. Oh, berarti beda guys. Ya, kalau beda berarti kita ganti dia menjadi H5. Dan sebelum ini duration, dia mempunyai sebuah icon. Kita copy SVG aja guys. Atau kalau ini terlalu panjang SVG-nya, membuat HTML kita terlalu rame ya. Untuk itu ini kita hapus, kita ekspor aja dia menjadi SVG image. Design, export. Oke, pilih di sini SVG. Kita kasih namanya navigation sesuai yang ada di desain Figma dan kita simpan di dalam folder image. Lalu klik save. Kalau sudah selesai, kita panggil image-nya di sini ya guys. Image navigation
Navigation SVG, ALT-nya navigation. Ya. Nah, selanjutnya kita akan ekspor masing-masing image ini. Oke, kita ekspor image-nya lalu disimpan di tempat yang sama ya. Di sini. Kita kasih destination 1. Selanjutnya kita ekspor lagi image yang satu lagi ini. Wow. What happened? Nah, ini dia. Kita ekspor. Kita simpan di lokasi yang sama dengan nama destination 2. Destination 3. Oke. Nah, di sini saya mau ganti guys. Kita nggak menggunakan div di sini, kita langsung aja image. Image dengan nama image destination 1. Destination 1. Atau ini kita jadikan background aja. Sebenarnya banyak cara ini guys. Tapi saya mau kasihkan yang mana ya? Ini aja. Di sini destination 1. Ya. Jadi supaya lebih luas ruang kerja kita ini kita tutup ya guys yang sidebar sebelah kiri. Nah, kita sudah punya destinasi 1. Selanjutnya untuk 2 dan 3 ini kita duplikat aja. Ini. Kita ubah jadi destination 2. London UK. Kemudian price-nya oke, navigation tetap, durasinya 12 hari. Oke. Nah, selanjutnya kita kopikan lagi untuk yang ketiga. Yang ketiga destination 3. Lokasinya apa nih? Full Europe. Uh, 15.000. Dan durasinya 28. Hari ya. Oke, kita sudah masukkan 3 destinasi. Tapi kita lupa untuk mengisi ini guys, top selling. Ya, ini subtitle. Kalau kita perhatikan di service, kita punya ini subtitle section dan title section. Oke. Mungkin ini bisa kita copy kan ya. Kita copy lalu pindah ke sini. Kita masukkan dia posisinya di bawah container. Di sini kita kasih top selling. Terus ini top destination. Oke, coba kita refresh dulu guys seperti apa hasilnya. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan membuat style untuk masing-masing card ini. Oke, coba kita inspect dulu ya. Klik kanan inspect. Kita mulai dari mobile dulu. Nah, di sini item destination. Item destination kita kasih background colornya
atau background aja karena kita mau gabungkan nanti dengan image ya. D apa ini? Oke. Nah, di sini height-nya kita bikin 300 pixel. Margin top atas bawahnya 30 pixel, kanan kirinya 0. Oke. Terlalu kecil, kita ubah jadi 500. Nah, 500 lebih masuk akal. Kalau kita perhatikan border radiusnya di sini desain border radiusnya berapa ini? Oh. 24. Oke, border radius 24 pixel. Nah, kemudian display-nya flex, justify content center, align item in. Nah, kita mau taruh teksnya di bawah. Nah, selanjutnya untuk item ini destination desk, kita kasih background colornya putih, width-nya 100% ya. Oke, kalau dilihat di sini dia punya shadow nggak? Iya, dia ada shadow-nya ini. Kita ambil shadow-nya di inspect. Oh, filter drop shadow, border radius 24. Oke. Filter. Ini kita masukkan untuk item destination-nya ya. Filter drop shadow. Nah, seperti itu. Di sini sepertinya kotak putih ini menimpa rounded yang di belakang. Nah, untuk itu di sini kita tambahkan overflow-nya hidden. Nah, ini dia guys. Sekarang sudah nampak rounded-nya ya. Kemudian di sini kita punya padding berapa ini? 30 atas, 22 bawah. Oke. Dan di bawahnya 47. Oke, 30. Item destination desk, kita kasih padding. Topnya 30 pixel, kiri kanannya 20 pixel, di bawahnya 47 pixel. Nah, seperti itu dia guys. Ya. Kemudian wrapper name dan price, display flex, justify content, space between supaya dia rapat ke samping kiri dan kanannya. Ya. Selanjutnya juga untuk trip ini juga dikasih displaynya flex, justify contentnya flex start karena kita mau di sebelah kiri, align itemnya center ya. Kemudian gap 20 pixel. Coba kita lihat dulu berapa nih jaraknya. Cuma 15,8, kita genapkan 16. Gapnya 16 pixel. Selanjutnya untuk ini popin 1822. Untuk description H4, bukan wrapper name price. Wrapper name price H4, marginnya 0. Terus font size-nya 18 pixel, line height-nya 22 pixel. Kemudian trip, di trip ini ada H5 ya. Oke. Trip H5, marginnya 0, font size-nya 16 pixel. Oke. Nah, selanjutnya jarak antara trip dengan sini itu 21,4. Kita kasihlah margin topnya untuk trip. Margin top 21,5 pixel. Nah, ini kalau mau pas. Oke. Nah, ini sudah, kita klik dulu inspect style sheet-nya.
Kita blok semua, di copy, kemudian masukkan dia ke dalam file CSS kita. Oke. 768576. Oh, kita menggunakan max width ya. Oke, enggak masalah. Berarti kita harus mulai dari desktop dulu ternyata. 1900 ya, ini dia. Kita masukkan di sini. Berarti kita mulai dari desktop ya. Nah, seperti ini dia guys. Coba kita refresh dulu untuk memastikan stylenya sudah masuk ya. Oke, sudah masuk. Kemudian height-nya di desktop ini height-nya berapa ya? Height-nya ini 517. Di sini kita kasih dia height-nya 500. Height-nya 517 pixel. Kemudian width-nya ini cuma 355. Width 355 pixel. Oh, seperti itu. Cuma terlalu jauh jaraknya ya. Mungkin height-nya aja kita tambah tingginya jadi 617. Kita kopikan dia ke line 259. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya tugas kita adalah memberikan background image untuk setiap destinasi, yaitu destinasi 1, destinasi 2, dan 3. Nah, di sini kita buat sebuah kelas dengan nama destination 1. Ya, di sini ada background. Kita ambil URL. Lalu kita arahkan dia ke folder image. Ya, CSS ketemu ya, image destination 1 PNG. Kemudian di sini no repeat. Center, posisinya center. Kemudian background size, cover. Coba kita refresh. Nah, ini dia guys. Tapi kita punya masalah dengan image ini. Image-nya tidak menutupi semua. Oke, ini masalah image ini. Kita bisa ganti aja solusinya dengan image yang kita ambil dari Unsplash ya guys. Ya, sekalian lah untuk berbagi itu cara mendapatkan image yang gratis. Misalnya sini ROM. Misalnya kita pakai gambar, terserahlah yang mana. Mungkin ini ya. Download free, kita ambil yang ukurannya medium aja. Kita masukkan dia ke dalam sini ya. Berarti PNG. Oke, destination 1. Ya JPG nih guys formatnya. 1, kemudian yang mana tadi? Selanjutnya London. Oke, London ya. Selanjutnya sini London. Kita pilih gambarnya yang vertikal, medium. Destination 2. Destination 2. Kemudian selanjutnya ada Europe. Oke. Europe. Nah, mungkin gambar ini bisa kita pakai. Destination 3. Oke.
Nah, di sini kita ganti dia daripada PNG kita ganti jadi JPG. Baik, coba kita refresh. Ya, tadi itu sebenarnya masalah isu image aja, guys. Oke, coba kita refresh lagi. Nah, ini dia, guys. Selanjutnya untuk destination 2 kita lakukan hal yang sama. Berarti kita mau copy aja ini dulu ya. Ini kita copy, ganti ini menjadi destination 2. Sini 2. Ops. Oke, kemudian di sini 3. Coba kita refresh. Nah, ini dia guys, kita sudah berhasil membuat cardnya. Selanjutnya filter ya. Filternya ini nggak bekerja. Why? Coba kita cek lagi. Apakah karena background? Oh, bukan. Oke. Filter ya. Destination filter. Drop shadow 000. Ini aja kita ambil. Kita kasih box shadow di sini. Oke, box shadow. Kita refresh. Nah, ini dia guys, cuma shadownya tetap belum muncul ya. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa pantau di sini shadownya. Spreadnya 0. Iya. Ini terlalu pudar ini. Kalau warnanya kita tambah jadi agak gelap. Ini dia guys. Cuman ini terlalu tajam ya. Kita bisa atur shadownya di sini. Oke. Warnanya kita pudarkan lagi sedikit. Gini. Nah, ini pakai shadow. Kalau pakai shadow dia kan kelihatan di sini guys, ada bundarannya. Tadi kalau putih ditimpa putih ya enggak jelas perbedaannya kan. Oke, ini kita copy ya. Kita masukkan dia ke sini. Oke. Nah, di sini untuk setiap card ini tadi kan kita kasih marginnya. Itu khusus untuk yang susunannya ke bawah untuk tablet atau mobile. Nah, jadi untuk yang di desktop kita nggak perlu margin. Jadi ini kita hapus saja. Kita refresh. Nah, ini dia guys. Selanjutnya coba kita cek untuk tampilan responsifnya ya. Mungkin di sini height-nya kita kurangi nih. Dari 1100 dari 1200 ke bawah. Nah, dari 1200 ke bawah ini height-nya kita jadikan 400 terlalu sedikit. Oke, mungkin 500. Dah, 500 saja. Untuk item destination. Kita masuk ke section 99. Jadi max width 1199. Ini item destination-nya. Height-nya 500 pixel. Ya, ini kita refresh.
Nah, kalau kita lebarkan lagi screen-nya, dia akan memakai yang default. Tapi kalau kurang screen-nya dari 1200, dia akan menggunakan style dari 1199 pixel ini. Oke, coba kita kurangi lagi. Nah, di sini 992. Coba kita lihat dari sini. iPad mini 768, ya. Berarti dari 768 ke atas kita mau height-nya ditambah sedikit ya. Height-nya jadi 600 dan marginnya kita kasih atas bawahnya 30. Margin 30 pixel atas bawah, kiri kanannya 0. Atau 30 pixel keliling juga bagus nih. Oke, ini aja. Nah, ini kita copy, kita masukkan dia ke dalam max width 992. 991. Ya, ini dia. Lalu kalau dia mobile, tampilannya seperti ini. Nah, untuk mobile ini kita akan kurangi lagi. Tingginya itu menjadi mungkin 400. Terlalu pendek ya, 450 lah. Oke, 450 untuk di bawah 768. Berarti 767 ya, max 576. Oke, dari sini aja. 576 untuk mobile. Alright. Nah, kalau kita lihat di iPad mini seperti ini. Landscape ini. Kalau desktop seperti ini. Oke guys, sepertinya itu cara membuat cardnya. Selanjutnya mungkin kita perlu menambahkan ini, dekorasi ini guys. Ya, ini kita ekspor dulu. Kita ekspor. Oke, ini dia. Ekspor dekor. Kita kasih 2 kali supaya nggak pecah. Atau SVG juga boleh. Sebelumnya kita sudah punya dekor juga ya. Nggak apalah, dekor destination. Dekor destination. Ya. Oke. Karena ini dia berada di dalam kontainer, ya. Untuk itu kita tambahkan di sini di row-nya ini atau di kontainer juga boleh. Kita kasih kelas conDestination. conDestination. Oke, supaya lebih jelas nih, sini kita mulai dari desktop dulu ya di sini. Jadi conDestination posisinya relatif ya. Relatif, kemudian conDestination. Sebentar, kita matikan dulu extension post CSS-nya. Post CSS kalau ada dimatikan dulu supaya aman. Ya, di disable. conDestination position relatif, conDestination after kontennya 0. Ya, posisinya absolute, bottomnya 0 dulu, kita kasih 0 dulu posisinya, kemudian right-nya mungkin min 30 pixel, nanti kita atur disesuaikan dari inspect element. Kemudian width-nya, kalau kita cek di sini ukurannya adalah 96 kali 252. 96 kali 252. Width 96 pixel. Height 252 pixel. Background URL. Oke, image. Decor destination. No repeat. Center. Oke, background size. Contain. Nah, seperti itu. Coba kita refresh dulu.
Ini dia guys. Tapi seharusnya posisinya kan di belakang. Nah, coba kita perbaiki dari inspeksi ini ya. Kalau kita tambahkan Z indeksnya -1, nah mantap juga. Coba kita lihat. Oke, dia harusnya naik sedikit dari kotak. Berarti bottomnya kita tambahkan ke atas seperti ini. Kemudian right-nya ya, di sini ada sedikit. Di sini kan hilang dia. Kita mundurkan lagi ke belakang. Harusnya ada sedikit di atas. Nah, seperti ini. Oke, ini kita copy ya. Masukin ke sini. Dan ini kita close dulu. Kita refresh. Ini dia. Sekiranya screen-nya kita scroll, kita kecilkan, dia tetap fix berada di sana. Dan ini benar-benar responsif. Aman, walaupun dilihat dari layar sebesar apapun. Nah, kita mau, kalau dia di tablet, nah sebentar kita cek di sini. Haruskah di sini dia muncul? Ya, boleh. Namun, ketika di sini, kita tidak ingin dia ada di sini. Jadi kita hanya memunculkannya hanya di tablet horizontal dan desktop. Nah, untuk itu kita akan hapus ini. Count after ini kita hapus dia di 991 ke bawah. Ya, ini dia. Background, cukup background aja kita manipulasi di sini. Kita hapus, kita ganti dengan transparan. Ya. Coba kita refresh. Nah, itu dia guys. Dia tidak muncul di sini. Tapi ada sedikit aneh di sini ya. Kenapa ini dia lebih banyak nggak center nih sepertinya. Ini sisanya lebih sedikit dibanding sini. Harusnya seperti ini. Coba kita kita cek dulu yang HTML dan bodinya kita belum overflow kayaknya. Ya. Coba kita matikan dulu HTML. Kita matikan overflow horizontalnya. HTML body overflow X hidden. Ya. Coba kita refresh. Nah, baru aman nih guys. Oke. Sekarang iPad mini landscape, dia muncul dekornya. Kalau dia desktop akan muncul di sini. Oke guys, cukup sekian dulu pada kesempatan kali ini. Pada tutorial selanjutnya kita akan lanjutkan bagian section ini. Section di sini ya guys. Oke, terima kasih telah subscribe dan menonton video ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.